Niki kula terangno, niki kula sekali mukadimah. Niki hadis nggih kula bolak-balik yang diyakini ulama seluruh dunia as-sahul kutub ba'dal Quran Bukhari napa. Kita sering dengar entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlison biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlison biha napa qalbu sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim yaitu zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah wa in zana wa in sarqa senajan to ya tau gento tau nyolong. Nabi jawab ya wa in zana wa in sarqa senajan to tau gento tau nyolong. Abu Dzar cek protes, mosok Nabi wa in zana wa in sarqa ya wa in zana wa in sarqa. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan, "Wes Abu Dzar, kowe seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril." Sampai istilah ning bahasa Arab wa in rahima anfu Abu Dzar. Oh, 2 sari rong grumpung kandhani gak langsung muni ya dari Kanjeng Nabi. Lan kula termasuk kiai sing meyakini misa nu setengah sunah. Mergo Nabi wis sering misa nggih biasa. Lho nggih teng hadis biasa wae lak wae hak niku maknane nggih cilaka sira wae. Nabi ku nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat kaummu. Cek siale mbok enggak anak kowe. Kok diterangno gak paham. Mbok Nabi ne Yogya dadi sopan kabeh. Adane artine orang biasa Nabi. Tapi biasa misah biasa. Lah Nabi Ibrahim nggih biasa misah. Uffil lakum wa lima ta'buduna. Uffil artine napa? Ya jancuk wae golongane ngono. Golongane wis wae ngoten. Abu Dzar bantah terus dari Kanjeng Nabi wa in rahima anfu Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar irunge grumpung ya. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar wis coplok lah penting lega aku bantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya. Dan ini harus sampean pegang, formal apa? Riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat niki rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Ini mengundang apa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon nggih pengumuman nggih pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu dakhalal wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dicotos, nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, dan kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian, nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, medhit lah pokoke qala la ilaha illallah, gentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah jotos. Menawa kan Umar ya pinter ini. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteke sing salah paham. Dadi jotos ae. Bareng takon ning Kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah ngono? Jare Kanjeng Nabi, "Yo, aku sing ngongkon." Abu Hurairah cerita, "Tapi kula dijotos ya Rasulullah." Akhirnya takon Umar, "Kok mbok jotos piye?" Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakholihim ya amalun. Mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakholihim ya nak ngono aja ajarno. Jadi iki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafarahe dijotos. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nak ngriwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya nganti bar. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakol. Ya sudah jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklum. Aku nanti tangklit Hansar, gak ngono Gus. Umar ku jare sahabat kok wani Nabi ne, cangkemmu. Umar ku ya sahabat, tapi mertuane. Boyo ngaji ku mikir ngono. Ya Umar ku sahabat tapi apa? Mertuane. Nah, mertua ngene mantu biasa.
Gus aku mau gawe guyon. Aku yo gawe guyon. Saya sahabat kok wani Kanjeng Nabi ya Pak. Mantune apik kandhane mertuane ya nurut. Hafal iki. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini Bukhari napa? Muslim. Mbok takokno ulama Wahabi dadi Allah nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'adz. Nggih niku pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didhawuhna ning gone Abu Hurairah. Pokoke mangkola la ilaha iku haramahu alam, nah gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'adz ini berbalik, yes, kalau riwayatnya Mu'adz itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'adz langsung senang. Ya Rasulullah, afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'adz langsung ingin supaya umat itu senang. Afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yattakiru. Aja umum nongko wong terus lapati ngamal, mau mentang-mentang sak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'adz menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Selama mati kelerek-kelerek. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikekno nek wong ape mati ora dienggo pidato, paham gitu. Lha ben sampean ngerti ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'adz mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Taat tuman mergo wedi dosa kitmanul. Sehingga mulai angkatan sahabat tabi'in ini kira nyeritakno hadis iki ngenteni meh mati, paham ya? Ora go modal pidato. Saiki mboten enten etika ngoten mboten. Sing pidato ya mergo ora paham. Aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Mung dene dhewe ya ngutip. Sing rungokno ya tambah ora paham. Wes ora paham seneng mergo mlebu swargamu murah cocok akhir paham ya. Jadi ku asal usule ini. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhalal jannah. Makanya Nabi disomati Umar, faqallihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah. Manusia biar saja. Enggak usah ngendikani begitu, mari enak-enakan. Enggak usah ngamal mergo mentang-mentang wis sekolah la ilaha illallah. Ya, itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabi'in sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi. Yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman Edan ini juga modal bidah. Mulane kadang bener riwayat zaman akhiru kasirun kutobahu qalilun ulama'uhu. Sing tukang pidato akeh ulamae mesti tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris tapi cara menyebarkan agama mbok bener mbok ora tau sinau. Lah dina mlepuk ping 3 le sinau kapan? Paham? Dina kok pidato ping iku le mutolaah aku kapan? Gua boten ate pengajian teko. Mbok tampa kula ngundang pengajian itu boten ate. Omong terkenal. Oh tenan. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kula, mesti kula nuwun tenan, ampun tenan. Ya itu jualan kula nggih sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah pidato. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kula sering diundang yang tak omongi, kowe ojo gambar ulama kon pidato. Tapi ini gugus kersane wonten ulama sing pidato. Dosa. Ora niat ngaji ngene, gak gelem ya wis. Ulama gambar. Pidato ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqallihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'adz. Ketika Mu'adz minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'adz meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'atuman karena takut kitmanul ilmi meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'adz murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'adz kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabi'in, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'adz tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento mergo mentang-mentang wis modal
La ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur melahirkan Islam gendong. Mentang-mentang mengqala la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan tapi sempurna termasuk pertimbangan fakholihim ya'mal. Terus nomor 2 saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rungokno tenan iki. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten nggih. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya Kalijaga mbek Siti Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa Kalijaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud mbek bathuk mbek tangan. Jasad tem sampean iku entek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sampean. Mikir kali. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu meneng Irak. Yang jelas yang mulang gak satem ora menangi. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang ilmu warai ta bener. Lah kula boten. Sampeyan betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula niku mau merasake sampeyan wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sing aran hikam wong ora tau mukasafah ora usah dadi ulama. Wis entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan ilmu napa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangane kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang, kan roh ora butuh rapi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah.
Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal ruwet to roh ku melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa ngaku ra butuh mangan, ya ra butuh proposal kok ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil ngono iku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogya Solo keadaan iku jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak. Nek tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Bukan jadi ya gendor. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki biar ra iso. Premane kumat. Ya sam preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ya ora salah. Dhisik Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top. Lah isih debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang neh takok Umar. Takok Umar aku mau ning Muhammad, ning Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan dunya. Enteni iki. Entah dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi ora marah. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi. Ya, kan bareng cara Ali wis gak percaya wis kandhani. Ora mesti cara Ali tak ada. Lah ora apa patene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora situ Yahudi Muslim. Lah Ali situ Gusdur. Lah Gusdur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gus Dur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misale iki dadi kiai wong pinter. Pak Yai santrine pacaran. Wajar itu jangan ana cerita wedok. Wah, ruwet. Terus malah dalil dinalina subuh syahwat minan. Piye padha ketemu pelaturan. Paham ya? Ruwet apa? Mulane aja geman, iki kiai pinter teman-teman aja geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha donya ana napa? Dadi nek guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, mulane sing mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging, siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi.
dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal ge seneng ae. Godan nalfal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya nak mati malah seneng tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Hal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si jenar nak mulang nggih coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan yo dinggo tenan. Mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Ora klambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita-kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ada duwe bingung, ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai peken nak ketemu kiai-kiai sing setengah jadah wedi mergo iso nebak atine. Ndekne meriang langsung. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh wong syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman gitu dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kula sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat, terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, nek tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten simahum fi wujuhi min asaris sujud. Cara pandangnya mesti sama. Lalu kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu. Ketemu pertama gitu. Jenengan Gus Ba, tapi zaman Rasul niku teu pernah tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula nggih biasa mawon. Lah niku pernah ngajar-ajaran. Saya Gus ning donya tak enteni mau turu-turu ngenteni mati ngono Gus kok repot. Jawaban kula terus enak. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati wis saiki iku. Rasa ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi.
Kula baleni malih iki. Logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Lah jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Lah kalau begitu jasad ini nambung gua agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tanganem wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro nduk ndi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Iki dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe wis fi sabilillah ayo wis balik ning habitatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya. Sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kok ngeluh. Paham tak? Paham kenapa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah. Itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat-hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula ngateni nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatno ndak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek ndak atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikut timbang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Ndak atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau, ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruda-gerudu kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan soalnya, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset.
Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi entek 10 juta. Operasi entek 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa meneh nek duit 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nek ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya, nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh, duit entek. Teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih iki separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang dige guyonan. Wa laki illa usbuun utwiyat. Ora mbok driji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah menganggap wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya, orang kok ra salate lho nggih, maksudnya kok nganut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, niku kira-kira delok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus, itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu wis anut, paham nggih maksud apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ning pangeran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dia lah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria Yahya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rungono tenan kan. Ben kira untuk kendel mati paham kan ya. Dadi maksudnya niku kula ajari nak mati itu tidak problem nggih. Niki kalau urip wedi lho. Nah ini bersamaan paham nggih. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah.
Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku iku ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpaki napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikal mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok cincang ngono dadi nak anggo teori iki malah berbalik sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak krasa. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Iku sing disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya napa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya qalbun itu apa? Jadi kiai qalbun itu jantung. Nah ngono beda mek liver. Lah liver apa kabeh